Ini ada pertanyaan yang menarik sekali. Bagaimana pendapat Bapak terkait Gemini AI dan ChatGPT yang bisa analisis hasil grafis, BAUM, DAP, HTP? Kalau belum pernah coba, dicoba deh. Saya rasa hasilnya lumayan akurat atau justru lebih akurat. Oke, coba kita bahas ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, saya berikan pendapat saya. Tapi pendapat saya ini tidak mencerminkan pendapat dari semua psikolog, apalagi organisasi profesi. Oke? Pertama-tama, tes psikologi yang dibantu atau di-assist oleh sistem komputer itu sudah bukan hal baru. Tes seperti MMPI, Rorschach, kemudian Caustic, Kraepelin, Pauli itu sudah banyak menggunakan komputer untuk scoring dan interpretasi serta analisanya. Jadi itu bukan hal baru, ya. Selama yang menggunakan ini adalah psikolog, menurut saya nggak masalah, ya. Tapi kalau yang menggunakan ini adalah masyarakat umum, masyarakat awam, kemudian dia menggunakan tes grafis, kemudian diupload ke Gemini AI atau ChatGPT atau AI lainnya, kemudian meminta dia untuk menginterpretasi, ini kurang lebih sama seperti kalian googling, kurang lebih, karena datanya juga dapat dari search engine. Kurang lebih hasilnya akan sama seperti googling, sehingga akan banyak sekali self-diagnose di sana. Artinya kamu akan mendiagnosa dirimu sendiri. Dan kamu akan merasa hasilnya itu lumayan akurat. Kenapa? Karena kalau orang self-diagnose, kemudian dia sering googling, sering lihat tentang beberapa masalah psikologi di Google atau di media sosial, seringkali dia merasa ini kayaknya gua banget nih, ini kayaknya aku banget nih, ini kayaknya bener-bener akhirnya dicocok-cocokin gitu dan merasa iya aku bener seperti itu. Tapi masalahnya adalah self-diagnose itu tidak disarankan karena ini saya kasih contoh aja, beberapa pasien saya itu banyak yang sampai bermasalah secara mental karena kebanyakan self-diagnose. Padahal dia tidak mengalami itu. Tapi karena dia sering googling, sering lihat ChatGPT, sering menggunakan beberapa tes-tes psikologi itu sendiri, dan kemudian dia menyimpulkan kalau aku ini punya masalah psikologi, padahal belum tentu. Karena yang memberikan diagnosa itu bukan profesional. Gitu loh, itu akan jadi masalah ke depannya. Dan bisa jadi kamu akan punya yang namanya hipokondriasis. Karena kamu akan jadi merasa aku punya masalah kesehatan, entah itu secara fisik, entah secara mental, karena kamu sering googling. Kalau kamu googling, ngechat GPT, ikut media sosial, kemudian mencari tentang sebuah penyakit, mencari gambaran tentang dirimu ke non-profesional dengan googling seperti itu, hasilnya itu kemungkinan besar akan membingungkan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau kamu bilang hasilnya itu lumayan akurat atau justru lebih akurat dibandingkan ke siapa dulu. Kalau dibandingkan dengan kamu mengira-ngira dirimu sendiri, ya udah pasti Google, AI itu akan jauh lebih akurat karena data mereka banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan analisa, interpretasi dari psikolog yang berpengalaman puluhan tahun, dibandingkan dengan data dari AI, menurut saya tidak akan bisa dibandingkan. Pasti akan menang psikolog yang berpengalaman, karena lebih organik juga. Selain itu, untuk sistem seperti Gemini AI atau ChatGPT, data mereka itu terbatas tentang kamu. Mereka itu nggak tahu banyak tentang kamu karena mereka nggak bertanya. Mereka nggak memberikan probing ke kamu, nggak menginterview kamu dulu, nggak observasi kamu dulu. Tapi kalau ke psikolog yang berpengalaman, kalau mereka menggunakan sebuah alat ukur, alat tes psikologi, dalam contoh ini adalah tes grafis, tes BAUM, DAP, HTP, dan lain sebagainya, mereka pasti akan mengintegrasikan dengan riwayat hidupmu, dengan interview yang didapatkan, dengan probing masalah yang didapatkan darimu, dan kemudian diintegrasikan, dan itu akan terasa lebih organik gitu loh, karena kamu akan ketemu langsung dengan orang dan kamu akan merasa bahwa psikolog ini berempati denganmu itu. Tapi kalau AI dia tidak akan bisa benar-benar secara organik berempati, cuma tulisan aja, oh iya saya menyayangkan, saya berempati denganmu, tapi kamu nggak merasakan itu. Dan ini sudah dirasakan oleh beberapa klien saya.
Ketika mereka konseling, dan konselingnya itu katanya menggunakan AI, menggunakan sistem, menggunakan komputer, mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasa tidak plong, karena merasanya seperti ngomong sama robot. Merasanya seperti chattingan sama robot. Dan mereka tidak merasakan ini sebuah organik, dia pengen tahu tentang aku, tapi hanya ingin menyedot data tentang aku. Dan mereka tidak bisa plong gitu memberikan pengalamannya dia, karena nanti dia akan bertanya banyak. Pertanyaannya juga aneh-aneh gitu, dan menurut dia itu membuat nggak nyaman. Ya. Kemudian yang kedua mengenai tes psikologi yang dibantu dengan AI. Kalau menurut saya pribadi, scoring tes psikologi itu sangat terbantu kalau ada sistem komputer ataupun AI. Karena untuk scoring itu saya rasa akan jauh lebih akurat lah. Komputer itu menggunakan AI gitu ya kalau kita scoring tes psikologi. Tapi kalau masalah analisa, interpretasi, dan integrasi, itu AI rasanya belum bisa sesempurna psikolog berpengalaman. Karena ini berdasarkan pengalaman saya menggunakan sistem komputer, software, dan AI untuk interpretasi hasil tes. Ketika kita mengetes 10 orang, itu hasilnya bisa sama semua. Bisa 50%, bahkan 75% itu sama. Karena data yang dimiliki oleh sistem, ya cuma itu aja gitu loh. Jadi nanti textbook banget hasilnya. Oh, interpretasinya artinya ini, artinya begini. Nggak peduli orangnya seperti apa, yang penting pokoknya karena kamu mengerjakan ini artinya hasilnya begini gitu. Dan itu sangat-sangat tidak organik kalau menurut saya. Kalian bisa coba sendiri. Kalau kamu merasakan terbantu dengan interpretasi dari komputer ataupun AI, ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi menurut saya pribadi, tidak akan bisa menggantikan pengalaman psikolog yang berpuluh-puluh tahun menggeluti dunia psikologi, menginterpretasi, menganalisa, dan mengintegrasi puluhan ribu hasil tes. Tidak akan bisa. Kecuali kalau nanti AI sudah sangat advance dan sangat luar biasa dan bisa melakukan semua yang diberikan oleh psikolog secara organik itu. Tapi itu masih jauh, masih lama menurut saya pribadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Sepatah dua patah kata dari saya lah gitu ya. Semoga sih bisa diterima, tapi saya menormalisasikan disagreement. Jadi kalau kalian nggak setuju juga silahkan. Kalau kalian merasa sangat terbantu dengan AI, dengan hasil tes dari AI, silahkan, tapi saran dari saya jangan self-diagnose. Dan sebaiknya kalian melakukan tes psikologi hanya di psikolog, bukan dengan menggunakan AI seperti ini, karena nanti hasilnya kalian jadi self-diagnose. Ketika kalian self-diagnose terlalu banyak, akhirnya kalian jadi cemas dengan diri kalian sendiri, bisa putus asa dan depresi, dan akhirnya kalian nggak meminta bantuan, kalian memendam sendiri, dan akhirnya jadi masalah psikologi yang lebih berat lagi nantinya. Oke, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti, dan memberikan wawasan kepada kalian semua, dan salam sehat jiwa untuk kita semua.